Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Caca Tanisa dengan NIM 2250191194 dari kelas E. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tentang bab 2, yaitu tentang formulasi dan evaluasi sediaan farmasi untuk memenuhi tugas sebelum praktikum farmasi terpadu. Selamat menonton. Selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa diharapkan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi. Setelah itu, mampu melakukan penetapan masalah terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi. Selain itu, mampu melakukan penyelesaian masalah terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi, mampu melakukan pengolahan data terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi, dan yang terakhir yaitu mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Formulasi dan evaluasi sediaan farmasi merupakan kompetensi inti yang mencakup penerapan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan obat. Bab ini secara spesifik berfokus pada mutu fisik dari sediaan yang merupakan aspek krusial dalam menentukan pada proses kemudahan produksi, pelepasan zat aktif, stabilitas proses, stabilitas produk, hingga penerimaan kepada pasien. Yaitu bentuk sediaan. Bentuk sediaan ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada sediaan solida, sediaan liquid, dan sediaan semi-solid. Nah, untuk sediaan solida ini sediaan yang mempunyai tekstur dan bentuk yang padat serta kompak. Sediaan solida mempunyai bermacam-macam bentuk seperti contoh tablet, kapsul, pil, suppositoria, dan serbuk. Sedangkan untuk sediaan liquid, yaitu sediaan farmasi bentuk sediaan obat yang berbentuk cair atau memiliki konsistensi menyerupai cairan. Bentuk ini biasanya terdiri dari bahan aktif yang terlarut, tersuspensi, atau terdispensi dalam medium cair. Sediaan liquida ini digunakan untuk berbagai rute pemberian seperti oral, tropikal, rektal, parenteral, dan yang lainnya, tergantung pada tujuan terapi dan sifat fisikokimia bahan aktifnya. Adapun contoh dari sediaan liquid yaitu seperti sirup, suspensi, dan emulsi. Selanjutnya yaitu ada sediaan semi-solid. Sediaan semi-solid ini merupakan sediaan setengah padat pada produk topikal yang digunakan untuk aplikasi pada kulit atau membran mukosa, yaitu guna mencapai efek lokal dan kadang-kadang sistemik. Pada lokasi pemberian ini, sediaan semisolida memiliki elemen struktur yang kompleks terdiri dari 2 fasa, yaitu fasa minyak dan juga air atau lebih. Seperti contohnya yaitu salep, pasta, krim, dan lotion. Selanjutnya untuk kriteria obat yang boleh dipasarkan, yaitu ada bermutu, yaitu kemampuan proses memenuhi spesifikasi dari mutu yang telah ditetapkan seperti identitas, kemurnian, dan stabilitas. Ada juga berkhasiat, mampu memberikan efek penyembuhan atau khasiat yang diharapkan karena berhasil melepas senyawa aktif ke dalam tubuh dengan kadar yang tepat. Selain itu ada berkualitas, yaitu mencakup seluruh aspek produksi dari desain, proses pembuatan sesuai CPOB atau cara pembuatan obat yang baik hingga pengemasan untuk memastikan produknya aman dan efektif. Untuk tugas praktikum ini ada 3 soal, yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup suspensi berdasarkan Farmakopeia Indonesia termasuk kriteria penerimaan. Untuk soal kedua yaitu jelaskan perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus viskometer, fibrilator, disolutor, tester, hardness tester, moisture analyzer, dan tape destiny testers dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Yang soal ketiga yaitu mengenai persyaratan stabilitas fisik, sediaan emulsi, dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik seperti creaming, cracking, atau sedimentasi.
Selanjutnya, nomor 1 yaitu sebutkan dan jelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan dari Farmakope Indonesia termasuk kriteria penerimaannya. Perbedaan singkat dari karakteristik tablet, sirup, dan suspensi ini dari wujud fisiknya yaitu tablet padat, sirup cair, suspensi juga cair. Terus untuk sistem fasenya, tablet ada satu fase yaitu secara kimiawi, sirup ada satu fase yaitu homogen, dan suspensi ada dua fase yaitu heterogen. Selanjutnya untuk larutan zat aktif, untuk tablet sendiri adalah padat atau dicampur dengan eksipien. Ada juga sirup yaitu terlarut sempurna dalam pelarut. Ada suspensi yaitu tidak larut dalam medium cair. Selanjutnya yaitu penampakan visualnya untuk tablet yaitu padat atau bulat lonjong. Untuk sirup jernih, biasanya berwarna tergantung rasa dan pewarna tambahan. Untuk suspensi yaitu keruh atau seperti susu. Nah, untuk penggunaannya untuk tablet secara oral, sirup juga secara oral, suspensi tergantung jenis suspensi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 61, suspensi dibagi menjadi 4 yaitu suspensi oral, topikal, tetes telinga, dan optalmik yaitu obat tetes mata. Selanjutnya yaitu tablet. Untuk pengertian tablet itu sendiri yaitu sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat atau zat aktif dengan atau tanpa bahan tambahan atau eksipien. Menurut Farmakope Indonesia, tablet umumnya dibuat dengan cara pengempaan yaitu tekanan tinggi, campuran serbuk atau granul menjadi bentuk pipih atau bundar dengan permukaan rata atau cembung. Eksipien yang bisa dipakai yaitu pengisi untuk menambah bobot tablet seperti contoh laktosa, ada pengikat yaitu untuk mempertahankan keutuhan tablet sendiri yaitu seperti CMC dan starch. Ada juga penghancur yaitu untuk membentuk tablet pecah menjadi granul di saluran pencernaan. Ada juga pelincir atau lubrikan untuk mencegah serbuk menempel pada cetakan saat pengempaan. Yaitu ada evaluasi sediaan tablet. Yang pertama ada organoleptis yaitu pengamatan visual terhadap bentuk, warna, bau, dan rasa. Kegiatan ini sangat penting untuk penerimaan konsumen dan pengontrolan keseragaman antara bahan serta antar tablet yang satu dengan yang lain, serta memantau pembuatan yang bebas dari kesalahan. Selain itu, ada juga kriteria penerimaan yaitu harus seragam dan sesuai dengan spesifikasi dari formula seperti berbentuk bulat, tidak berbau, warna tertentu, dan untuk melihat apakah terjadi ketidakhomogenan zat warna atau tidak. Bentuk atau permukaan tablet, permukaan cacat atau tidak, dan harus bebas dari noda atau bintik-bintik. Itu ada juga uji keseragaman ukuran. Ketebalan tablet merupakan satu-satunya variabel dimensi yang dipengaruhi oleh proses produksi. Pada tekanan kompresi tetap, ketebalan dapat berubah tergantung pada jumlah isi D, distribusi ukuran partikel, kepadatan campuran, serta berat tablet. Keseragaman ukuran dinilai dari perbandingan antara diameter dan ketebalan. Pengendalian ketebalan penting untuk memastikan penerimaan konsumen dan mempermudah proses pengemasan. Untuk prosedurnya, diambil secara acak 20 tablet lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Syaratnya yaitu menurut Farmakope Indonesia edisi 3, tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Ada juga uji kekerasan yaitu kekerasan tablet menunjukkan kemampuan tablet menahan tekanan selama proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan tekanan hingga tablet retak atau pecah. Nilai kekerasan tablet berkaitan erat dengan daya hancur dan kecepatan pelarut obat. Semakin besar tekanan kompresi, kekerasan tablet meningkat, sementara ketebalan menurun. Umumnya untuk kekuatan minimum tablet adalah 4 kg per cm kubik. Pengukuran kekerasan dilakukan menggunakan alat Harder Tester atau Ansel 1900 Harder Tester dari Ansel 1989.
Uji kekerasan ini dilakukan menggunakan hardware tester pada 20 tablet yang dipilih secara acak. Selanjutnya yaitu evaluasi sediaan tablet, uji friabilitas atau kerapuhan. Untuk si rumusnya seperti pada PPT, uji friabilitas ini merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami oleh tablet sewaktu pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan, yaitu dilakukan menggunakan alat fibrillator. Parameter dari yang diuji adalah kerapuhan tablet, terdapat gesekan atau bantingan selama waktu tertentu. Untuk prosedurnya yaitu uji friabilitas dilakukan dengan membersihkan tablet secara hati-hati menggunakan sikat halus, kemudian menimbangnya. Tablet yang dimasukkan ke dalam alat putar sebanyak 100 kali. Setelah itu dibersihkan kembali dan ditimbang. Tablet dinyatakan baik jika nilai friabilitasnya kurang dari 1%. Setelah itu hasil uji dinyatakan memenuhi syarat jika kehilangan bobot tidak melebihi 1%. Jika hasil memenuhi batas tersebut, pengujian dapat diulang maksimal 2 kali dan hasil akhir dihitung dari 3 pengujian. Uji dianggap gagal apabila ada tablet yang pecah atau hancur. Lalu ada uji evaluasi sediaan tablet, uji keseragaman kandungan dan keseragaman bobot, persyaratan penggunaan keseragaman kandungan dan uji keseragaman bobot sediaan seperti pada PowerPoint tersebut. Saudara bisa baca. Selanjutnya yaitu ada uji keseragaman bobot. Menurut Farmakopedisi 3, uji keseragaman bobot bertujuan untuk memastikan setiap tablet dalam satu batch itu memiliki berat dan kandungan zat aktif yang konsisten. Berat tablet ditentukan oleh jumlah obat yang masuk ke cetakan yang dipengaruhi oleh daya alir serbuk. Jika aliran serbuk tidak merata, maka bobot tablet bisa berbeda dan mempengaruhi keseragaman dosis obat. Karena itu, uji ini penting untuk menjamin konsistensi kadar zat aktif sesuai dengan etiket. Untuk rumusnya seperti pada PowerPoint. Untuk prosedurnya seperti pada PowerPoint. Untuk evaluasi sediaan tablet, uji keseragaman bobot untuk bobot rata-rata 25 mg atau kurang itu penyimpanan bobot rata-rata yang A-nya yaitu 15, terus yang B-nya 30, terus ada 20 mg sampai 150 mg itu untuk si A-nya itu 10 dan B-nya 20. Untuk 151 mg sampai 300 mg itu 7,5 dari si A dan 15 dari B. Untuk lebih dari 300 mg penyimpanan bobot rata-ratanya untuk A5 dan untuk B yaitu 10. Yaitu uji keseragaman sediaan. Uji keseragaman sediaan ini merupakan uji berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan yang umumnya terlampir pada monografi dari sediaan. Prosedurnya yaitu diambil tidak kurang dari 30 satuan. Tetapkan kadar dari masing-masing 10 satuan sediaan terlebih dahulu, lalu hitung nilai persamaannya. Selanjutnya yaitu uji keseragaman sediaan untuk definisi dan kondisi serta nilai penerimaannya bisa saudara lihat di PowerPoint di PPT ini. Untuk keseragaman sediaan itu sendiri memenuhi syarat jika nilai penerimaan 10 unit sediaan pertama tidak kurang dari sama dengan 1%. Jika nilai penerimaannya lebih besar daripada 1%, maka dilakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan dan dihitung nilai penerimaannya. Setelah itu, setelah memenuhi syarat, jika nilai penerimaan akhir dari 30 unit sediaan lebih kecil atau sama dengan 1% dan tidak ada 1 unit pun kurang dari 1 minus 0,01 L2 IM atau tidak 1 unit pun lebih dari itu, kecuali dinyatakan lain nilai S1 nya itu 15 dan L2 nya itu 25. Lanjut yaitu uji waktu hancur. Uji waktu hancur ini mengukur lamanya tablet terurai menjadi partikel kecil dalam kondisi yang menstimulasikan keadaan in vivo
Pengujian ini mengikuti batas waktu yang tercantum dalam monografi masing-masing sediaan. Tablet dinyatakan hancur sempurna bila terurai bukan karena zat aktifnya larut. Umumnya dilakukan menggunakan air yaitu bersuhu 37 kurang lebih 2 derajat Celcius dengan minimal 6 menit tablet. Untuk prosedurnya yaitu syarat penerimaan terlampir di halaman selanjutnya. Nah, ini untuk evaluasi sediaan tablet uji waktu hancur. Jenis tabletnya itu ada dua, yaitu tablet tidak bersalut dan tablet bersalut bukan enterik. Untuk keterangan tablet tidak bersalut ini dimasukkan satu tablet yang masing-masingnya itu 6 tabung dari keranjang jika dinyatakan masukkan 1 cakram pada tiap tabung, dan jelaskan alat gunakan air suhu 37 derajat Celcius atau lebih dari duanya. Maka sebagian media kecuali dinyatakan menggunakan cairan lain dalam masing-masing monografi. Nah, untuk tablet bersalut enterik ini dilakukan pengujian dan prosedur seperti tertera pada tablet yang tidak bersalut, lalu diamati tablet dan batas waktu yang dinyatakan dalam masing-masing monografi. Ini yaitu untuk uji waktu hancur dari tablet salut enterik seperti terlampir pada PowerPoint. Selanjutnya yaitu uji waktu hancur dari tablet bukas, yaitu seperti terlampir, dan tablet sublingual yaitu seperti terlampir pada PowerPoint untuk keterangannya. Selanjutnya yaitu uji disolusi. Uji disolusi bertujuan untuk mengukur jumlah dan kecepatan zat aktif yang terlarut dari tablet dalam medium tertentu selama waktu pengujian guna memprediksi ketersediaan dari hayati obat. Secara fitokimia, uji ini menilai laju pelepasan dan kelarutan zat aktif di bawah kondisi yang telah ditetapkan serta memastikan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tercantum dalam monografi sediaan oral. Tujuan utama pengujian disolusi in vitro ini adalah untuk memberikan perkiraan yang akurat terhadap ketersediaan zat aktif di dalam tubuh, yaitu in vivo. Konsep ini didasarkan pada hubungan antara kelarutan dan permeabilitas obat dalam saluran pencernaan yang menjadi dasar penentuan kemungkinan tercapainya korelasi in vitro in vivo atau IVC. Berdasarkan kombinasi kedua faktor tersebut, obat dapat kemudian diklasifikasikan ke dalam 4 kategori dalam sistem klasifikasi biofarmaseutika atau BCS. Uji disolusi, persyaratan uji disolusi dan tablet penerimaan sediaan lepas segera bisa saudara lihat di PowerPoint. Saya sudah cantumkan dari tahapan, jumlah yang diuji serta kriteria penerimaannya. Yaitu tabel penerimaan sediaan lepas segera atau gabungan sampel seperti dalam PowerPoint. Selanjutnya yaitu sediaan sirup. Pengertian dari sirup itu sendiri yaitu larutan pekat dalam air yang mengandung gula atau sukrosa atau pengganti gula. Sediaan cair ini yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut sempurna dalam pelarut, biasanya air, dan dimaniskan. Sirup merupakan larutan yang kental, jernih, dan manis. Formula umum sediaan sirup terdiri dari bahan obat, pelarut, pendapar jika perlu, pemanis, perisa atau pewangi, pewarna, pengawet, antioksidan jika perlu, dan pengental. Selanjutnya yaitu ada suspensi. Untuk pengertian suspensi itu sendiri yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut, yang terdispersi dalam fase cair atau medium pendispersi. Suspensi ini adalah sistem 2 fase di mana zat aktif terbentuk padat, dihaluskan, dan didistribusikan secara tidak larut dalam cairan pembawa, umumnya air. Sistem heterogen yaitu 2 fase, yaitu partikel padat hanya terdispersi atau tersebar, bukan terlarut, sehingga ketika ingin dikonsumsi perlu pengocokan terlebih dahulu. Sediaan suspensi terdiri dari suspensi jadi dan suspensi kering. Yaitu evaluasi dari sirup dan suspensi. Untuk evaluasi sirup itu terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada organoleptis, pH sediaan, berat jenis,
kadar, stabilitas, volume terpindahkan, dan viskositas. Sedangkan untuk suspensi yaitu ada homogenitas, pH sediaan, derajat flokulasi atau laju sedimentasi, redispersibilitas, rheologi, penentuan ukuran partikel suspensi, densitas, dan volume sedimentasi. Selanjutnya yaitu uji organoleptik. Uji organoleptik ini dilakukan menggunakan panca indera yang meliputi melihat warna ekstrak, mencium bau, warna, rasa, dan konsistensi dari ekstrak yang telah dibuat. Untuk kriteria penerimaannya harus seragam, menarik, dan sesuai dengan spesifikasi formula, tidak menunjukkan perubahan selama penyimpanan. Selanjutnya yaitu evaluasi sirup suspensi dalam bentuk uji pH sediaan, pengukuran derajat keasaman atau kebasaan sediaan yang mempengaruhi stabilitas zat aktif dan kenyamanan pasien. Kriteria penerimaan dari uji pH sediaan ini, pengukuran pH cairan uji menggunakan potensiometrik atau pH meter yang telah dibakukan sebagaimana mestinya, yang mampu mengukur harga pH sampai 0,02 unit pH menggunakan elektroda indikator yang peka, elektroda kaca, dan elektroda pembanding yang sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 5 halaman 1563 sampai 1564, dan untuk kriteria sesuai dengan monografi zat aktif dari sediaan. Yaitu uji homogenitas, yaitu pemeriksaan ini menilai pemerataan distribusi partikel atau zat terlarut dan sediaan terutama pada suspensi. Sediaan yang homogen menandakan zat aktif tercampur merata sehingga diharapkan memberikan efektivitas yang konsisten. Untuk kriteria penerimaan ini, sediaan harus menunjukkan distribusi yang merata setelah pengocokan ringan, tidak boleh ada gumpalan atau partikel yang terlihat. Lanjut yaitu ada uji viskositas. Dalam uji ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan kekentalan yang telah disiapkan, di mana kekentalan mewakili ketahanan fluida untuk mengalir sehingga dapat mempengaruhi kemudahan penuangan dan stabilitas fisik terutama pada suspensi, yaitu mencegah sedimentasi cepat. Untuk kriteria penerimaannya, nilai viskositas harus sesuai dengan spesifikasi sediaan, misalnya cukup kental untuk suspensi agar stabil namun mudah dituang. Selanjutnya yaitu ada volume terpindahkan. Uji volume terpindahkan ini dilakukan untuk memastikan jumlah cairan yang dapat dikeluarkan dari wadah asli sesuai dengan volume yang tertera pada label, sehingga menjamin ketetapan dosis. Nah, pengujian ini juga ditetapkan pada sediaan cair, yaitu multidosis seperti larutan oral dan sirup dengan volume berlabel kurang dari 250 ml. Untuk kriteria penerimaannya yaitu volume rata-rata dari 10 wadah, tidak kurang dari 100%, volume yang tertera pada etiket pada label, dan tidak satupun volume dan masing-masing wadah yang kurang dari 95% dari volume yang tertera pada Farmakope halaman 1261. Selanjutnya yaitu volume sedimentasi, yaitu untuk suspensi, yaitu untuk mengukur rasio antara volume endapan air atau FU terhadap volume awal atau F0 setelah waktu penyimpanan tertentu. Maka rumusnya yaitu adalah F sama dengan FU dibagi F0. Kriteria penerimaannya, nilai F mendekati 1 atau FU-nya mendekati 0, FO0 menunjukkan stabilitas yang baik dan sedikit pengendapan. Jika ada endapan tersebut harus mudah didispersikan kembali. Selanjutnya yaitu ada redispersibilitas, yaitu uji redispersi bertujuan untuk kemampuan endapan
dalam suspensi untuk terdispersi kembali secara homogen dengan pengocokan ringan. Kemampuan ini dipengaruhi oleh viskositas sediaan. Semakin tinggi viskositas, maka kemampuan redispersi semakin rendah. Nah, untuk kriteria penerimaannya adalah endapan harus dapat terdispersi kembali secara sempurna dengan pengocokan ringan, tetapi homogen dalam waktu yang cukup untuk pemberian dosis. Selanjutnya yaitu ada bobot jenis. Pengukuran ini merupakan perbandingan bobot sediaan perbedaan volume pada suhu tertentu dengan piknometer yang bersih dan kering. Nah, untuk kriteria penerimaannya, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, penetapan bobot jenis digunakan hanya untuk cairan, dan kecuali dinyatakan lain, didasarkan pada perbandingan bobot zat di udara pada suhu 25 derajat Celcius terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Bila suhu ditetapkan dalam monografi, bobot jenis adalah perbandingan bobot zat di udara pada suhu yang telah ditetapkan. Nah, si berbentuknya itu berbentuk padat. Tetapkan bobot jenis pada suhu yang telah tertera pada masing-masing monografi dan mengacu pada air pada suhu 25 derajat Celcius. Itu merupakan pengertian dari Pharmacopoeia edisi 5 halaman 1553. Pengujian ini menggunakan alat piknometer. Persyaratan bobot jenis sediaan sirup yang ditetapkannya yaitu lebih dari 1,2. Selanjutnya yaitu ada uji derajat flokulasi. Uji derajat flokulasi ini dilakukan dengan mengamati laju pengendapan suspensi melalui perubahan volume atau tinggi sedimen dalam tabung berskala dari waktu ke waktu. Nah, nilai dari derajat flokulasi ini atau F diperoleh dari perbandingan volume sedimen akhir dari suspensi flokulasi terhadap suspensi deflokulasi atau F0. Jika suspensi terlalu pekat sehingga sulit untuk diamati, pengujian dilakukan setelah pengenceran dengan menambahkan pembawa menggunakan seluruh bahan kecuali fase yang telah tidak larut. Untuk rumusnya bisa saudara lihat di PowerPoint. Selanjutnya yaitu uji stabilitas pada sirup. Untuk penyimpanannya tuh dilakukan pada 3 suhu yang berbeda. Yang pertama suhu dingin yaitu sekitar 2-3 derajat Celcius untuk menilai kestabilan yang disimpan dalam kondisi sejuk. Setelah itu ada suhu ruang. Di suhu ruang ini sekitar 25 derajat Celcius atau lebih dari 2% 2 derajat Celcius, lebih dari 2 derajat Celcius untuk menstimulasikan kondisi penyimpanan normal. Selanjutnya ada suhu ekstrim yaitu di sekitar 40 derajat Celcius, lebih dari 2 derajat Celcius untuk mempercepat proses degradasi dan memprediksi umur simpan sirup. Nah, selama pengujian ini diamati perubahan warna, bau, rasa, viskositas, pH, dan kandungan zat aktif. Sirup dinyatakan stabil apabila tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam parameter tersebut serta tetap memenuhi persyaratan mutu farmakope setelah penyimpanan pada berbagai suhu. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan perbedaan fungsi dan prinsip serta instrumen dan aparatus viskometer, filbiator, disolutor tester, harder tester, moisture analyzer, dan TP-Destiny tester dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Selanjutnya yaitu fungsi dan prinsip kerja instrumen dari viskometer. Viskometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan suatu sediaan cair seperti sirup dan suspensi maupun semi padat seperti krim dan gel. Fungsinya itu viskometer berfungsi untuk menentukan tingkat kekentalan sediaan guna menilai stabilitas fisik, kemudahan penuangan, dan penerimaan pasien. Untuk prinsip kerjanya yaitu alat ini bekerja dengan mengukur kecepatan aliran cairan melalui pipa kapiler. Cairan yang mengalir lebih cepat memiliki viskositas rendah atau lebih encer, sedangkan cairan yang mengalir lebih lambat memiliki viskositas tinggi atau lebih kental. Untuk macam-macam viskometer itu ada viskometer Oswald, yaitu viskometer Oswald adalah
alat bentuk tabung KCAU yang digunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan suatu cairan seperti pada gambar di atas berbentuk U. Untuk fungsinya itu digunakan untuk menentukan tingkat kekentalan cairan dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan sejumlah fluida untuk mengalir melalui pipa kapiler di bawah pengaruh gravitasi. Untuk prinsip kerjanya bekerja berdasarkan prinsip aliran kapiler, yaitu dengan mengukur waktu aliran cair di antara dua tanda batas pada viskometer. Semakin lama waktu alir, maka semakin tinggi viskositas cairan dan sebaliknya. Untuk cairan ini mengalir ke tabung kapiler di bawah pengaruh tekanan hidrostatiknya, sehingga semakin cepat aliran semakin encer cairannya. Yaitu ada viskometer bola jatuh seperti pada gambar di atas. Viskometer bola jatuh bisa disebut juga dengan viskometer Hopler. Viskometer bola jatuh ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan cairan berdasarkan prinsip hukum Stokes dan hukum Newton. Untuk fungsinya bisa saudara lihat, dan untuk prinsip kerjanya bisa saudara lihat di PowerPoint. Contoh penerapan alat ini adalah untuk mengukur viskositas sirup, minyak, atau larutan farmasi yang cukup kental. Yaitu macam-macam viskometer, yaitu ada viskometer Stomer, seperti pada gambar di atas. Viskometer Stomer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan cairan atau sediaan semi padat dengan cara mengamati hambatan yang dialami rotor atau paddle saat berputar di dalam cairan uji. Untuk fungsinya bisa saudara lihat, dan untuk prinsip kerjanya bisa saudara lihat di PowerPoint. Selanjutnya yaitu ada fibrillator atau fibrillary tester. Untuk alatnya bisa saudara lihat seperti lingkaran, digunakan untuk mengukur kerapuhan atau ketahanan tablet terhadap gesekan dan benturan yang terjadi selama proses pengemasan. Selain itu, selain proses pengemasan, ada juga proses pengangkutan dan penyimpanan. Uji ini memastikan tablet tidak mudah pecah atau kehilangan bobot akibat abrasi. Selanjutnya yaitu ada dissolution tester. Dissolution tester ini adalah memiliki fungsi menentukan kecepatan dan tingkat pelepasan zat aktif dari sediaan padat seperti tablet atau kapsul ke dalam medium cair yang menstimulasikan kondisi di dalam tubuh atau in vivo. Uji ini berperan penting untuk menilai kualitas, efektivitas, dan ketersediaan hayati obat, serta memastikan kesesuaian dengan persyaratan disolusi dalam monografi. Untuk prinsip kerjanya, seperti saudara lihat di dalam PowerPoint, untuk sediaan yang diujinya yaitu tablet dan kapsul, kecuali tablet punya. Untuk fungsi dan prinsip kerja dari dissolution tester bisa saudara lihat di dalam PowerPoint. Ada fungsi dan prinsip kerja dari hardness tester. Fungsinya ini digunakan untuk mengukur suatu mekanik atau kekerasan tablet, yaitu gaya tekan yang diperlukan untuk memecahkan tablet secara radial atau melintang. Uji ini untuk memastikan tablet cukup kuat untuk menahan guncangan, gesekan, dan tekanan mekanik selama proses produksi, pelapisan, pengemasan, dan distribusi tanpa mudah pecah. Selain itu, kekerasan tablet juga berpengaruh terhadap waktu hancur dan kerapuhan tablet. Prinsip kerjanya dan sediaan yang diuji tablet ini umumnya tablet tidak bersalut. Untuk gambarnya bisa saudara lihat di dalam PPT, yaitu moisture analyzer. Untuk gambarnya bisa saudara lihat di dalam PowerPoint. Fungsinya moisture analyzer ini digunakan untuk menentukan kadar air atau zat yang mudah menguap dalam bahan baku, granul, serbuk, maupun produk jadi. Untuk pengukuran kadar air ini sangat penting karena berpengaruh terhadap stabilitas, mutu, daya alir, serta kemampuan penetapan atau kompresibilitas bahan dalam proses pembuatan sediaan padat seperti tabletnya. Yaitu ada tapered density tester, seperti di gambar di samping, yaitu memiliki fungsi untuk mengukur kerapatan manfaat atau tapered density dari serbuk atau granul. Parameter ini penting untuk menilai sifat aliran, kompresibilitas, dan volume pengisian wadah yang berpengaruh pada proses formulasi, pencetakan tablet, serta pengisian kapsul. Selain itu, hasil pengukuran digunakan untuk menghitung indeks Hausner dan rasio Carr yang menjadi indikator kemampuan aliran serbuk.
Selanjutnya yaitu soal nomor 3, bacalah dan buatlah rangkuman mengenai persyaratan stabilitas fisik, kesediaan emosi, dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik seperti creaming, cracking, atau sedimentasi. Selanjutnya yaitu ada emulsi. Emulsi merupakan sistem dispersi dua fase, yaitu fase cair yang tidak saling bercampur, di mana satu fase lagi, fase terdispersi atau fase internal, berupa tetesan kecil umumnya berdiameter kurang lebih dari 0,1 mikrometer terdistribusi merata di dalam fase lainnya, yaitu fase pendispersi atau fase eksternal. Umumnya fase yang terdispersi dan pendispersi itu berupa air dan minyak, sehingga dikenal dua tipe untuk utama, yaitu minyak dalam air dan air dalam minyak. Menurut Farmakopeia Indonesia, emulsi adalah sistem dua fase di mana salah satu cairan terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil dan distabilkan oleh emulgator. Stabilitas fisik merupakan parameter mutu yang sangat penting untuk memastikan emulsi tetap homogen. Yaitu ada persyaratan emulsi yang stabil dan baik, yaitu persyaratan sediaan emulsi yang baik itu yang pertama, homogenitas dan ukuran partikelnya seragam. Yang kedua, tidak terjadi pemisahan fase permanen. Yang kedua, tidak terjadi pemisahan fase permanen atau cracking. Yang ketiga, dapat diredispersi atau kembali, yaitu redispersibilitas yang baik. Selanjutnya yaitu ada viskositas yang sesuai. Yang kelima, stabilitas organoleptis. Yang keenam, pH stabil. Dan ketujuh, lapisan antarmuka stabil atau film emulgator. Kedelapan yaitu stabil terhadap suhu, guncangan, dan kelembapan. Yang kesembilan, stabilitas kimia dan mikrobiologi. Dan yang ke-10 yaitu ketiadaan inversi fase. Fenomena ketidakstabilannya bisa saudara lihat di dalam PowerPoint. Selanjutnya untuk fenomena ketidakstabilannya secara detail saya akan jelaskan. Yang pertama ada creaming. Creaming itu yaitu pengapungan atau sedimentasi reversible. Pengertiannya yaitu creaming adalah pemisahan sementara di mana tetesan fase terdispersi bergerak ke atas atau ke bawah. Akibat perbedaan densitas antara dua fase, lapisan terbentuk tampak lebih pekat, tetapi tetesan masih bisa terdispersi kembali dengan pengocokan ringan. Faktor pemicunya itu bisa terjadi karena perbedaan densitas besar antara fase terdispersi dan fase kontinu, ukuran globul sangat besar, viskositas fase luar rendah, suhu tinggi, dan kekurangan surfaktan. Yaitu ada flokulasi, yaitu pengumpalan reversibel. Untuk flokulasi ini adalah pengumpalan longgar dari tetesan fase terdispersi tanpa pecahannya lapisan termuka. Proses ini bersifat reversibel namun mempercepat creaming dan menjadi tahap awal sebelum koalesensi. Untuk faktor pemicunya yaitu potensi zeta rendah, penambahan elektrolit bervalensi, dan konsentrasi emulgator tidak cukup, serta ada perubahan pH ekstrim yang mempengaruhi ionisasi. Yaitu ada koalesensi, yaitu penyatuan droplet atau awal cracking. Pengertiannya yaitu bergabungnya tetesan kecil menjadi tetesan besar karena lapisan pelindung emulgator rusak. Bila berlangsung terus-menerus, maka akan terjadi cracking atau pemisahan fase total yang tidak dapat dikembalikan atau irreversible. Untuk faktor pemicunya bisa terjadi karena kerusakan lapisan surfaktan akibat suhu tinggi, konsentrasi surfaktan terlalu rendah atau jenisnya tidak sesuai, penambahan bahan kimia, pH ekstrim yang menurun stabilitas surfaktan. Yaitu ada cracking atau breaking, yaitu pemisahan fase irreversible. Untuk pengertian cracking itu sendiri yaitu kondisi lanjut dan dari koalesensi di mana dua fase air dan minyak terpisah sempurna dan tidak dapat disatukan kembali. Untuk faktor pemicunya yaitu emulgator rusak atau tidak cocok, suhu ekstrim, panas atau beku, perubahan pH drastis, penambahan zat incompatible, atau degradasi kimia surfaktan. Ada inversi fase, yaitu pengertiannya adalah perubahan tipe emulsi, misalnya dari minyak dalam air menjadi air dalam minyak atau sebaliknya. Untuk
Faktor pemicunya yaitu rasio volume, fase berubah secara signifikan, suhu naik atau turun secara ekstrim, dan perubahan jenis atau proporsi emulgator yang menggeser nilai HLB. Yaitu ada Oswald ripening. Untuk pengertian dari ini adalah di mana tetesan kecil larut dalam fase kontinu dan mengendap kembali pada tetesan besar, menyebabkan pertumbuhan ukuran tetesan secara bertahap. Untuk faktor pemicunya yaitu kelarutan fase terdispersi tinggi, perbedaan tekanan kapiler signifikan, fluktuasi suhu, polispersitas tinggi. Yaitu ada evaluasi emulsi, yaitu ada uji pemerian, di mana keadaan yang diamati adalah warna, rasa, dan bau emulsi. Untuk pemeriannya itu dikatakan baik jika warna emulsi itu tidak berubah dan baunya tidak hilang. Untuk ada pemeriksaan pH. Emulsi yang telah jadi dari masing-masing formula dituangkan ke dalam gelas piala yaitu ukuran 20 ml, dan selanjutnya diukur pH dengan pH meter. Kriteria nilai pH meter emulsi ini adalah pH oral dari 5,5 sampai 7,5 pH meter. Untuk pemberian bobot jenis atau BJ itu ditimbang pikrometer kosong. Pikrometer kosong ini diisi suspensi obat. Setelah itu kemudian ditimbang dengan rumus di PPT. Selanjutnya ada uji viskositas. Evaluasi emulsinya yaitu pengukuran viskositas sediaan dilakukan dengan menggunakan viskometer Brockfield 6. Viskometer ini yang digunakan adalah viskometer Brockfield DVE dengan spinder nomor 2. Untuk uji tipe emulsi itu yaitu dilakukan dengan menggunakan methylene blue yang dapat memberi warna biru pada emulsi tipe oil dalam water. Untuk uji ukuran globul, diameter globul emulsi diukur menggunakan instrumen vertical size analyzer 6. Kriteria ukuran globul ini sediaan emulsi berada pada rentang 0,1 sampai 100 mikrometer. Banyak, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.